Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube kami, Home Batubara. Jadi di video kali ini agak beda ya teman-teman. Jadi hari ini saya dengan adik saya itu janjian untuk pergi ke rumahnya mama atau opungnya anak-anak gitu ya, ke rumah orang tua kami gitu. Jadi kami tuh langsung jenguknya itu langsung ke sawah ya teman-teman, karena kami rencananya hari ini mau masak-masak di sawahnya opung gitu. Sekalian bawa si bocil main-main gitu ya teman-teman. Jadi beginilah jalan ke sana ya teman-teman. Sengaja di skip karena memang jalanannya itu penuh liku-liku ya teman-teman. Ada jalannya yang bagus, ada jalannya yang udah rusak parah. Kayak kehidupannya teman-teman, nggak selalu mulus gitu. Jadi di sini saya nggak ada menjelaskan isi video ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri atau nyimak sendiri gimana kegiatan kami hari ini. Karena ya di sini sangat sedikit berbeda gitu ya teman-teman. Karena saya mau berbagi sedikit cerita mengenai perjalanan singkat pernikahan saya itu dengan Pak Su. Jadi pertemuan dengan Pak Su itu sebetulnya bukan karena pacarannya teman-teman. Jadi lebih tepatnya kalau saya bilang itu cuman dikenalkan aja gitu. Yang selanjutnya terserah Anda gitu ya teman-teman. Jadi kebetulan saudaranya Pak Su itu adalah satu kampung dengan saya gitu. Jadi kakak itu bilang katanya ada saudaranya yang mau cari jodoh. Makanya mau dikenalkan sama saya gitu. Jadi singkat ceritanya, saya itu bertemu dengan Pak Su di rumahnya saudaranya Pak Su gitu ya teman-teman. Jadi kami itu jumpanya itu cuma sebentar aja, nggak nyampe setengah jam. Kalau di istilah orang pacaran itu langsung nembak gitu ya teman-teman. Tapi ini lain, Pak Su itu langsung ngelamar saya gitu. Ngelamar berdua gitu ya teman-teman, nggak ditembak gitu. Kalau untuk pacaran kan langsung ditembak pas jumpa gitu ya, tapi ini beda gitu. Jadi saya pun heran, baru jumpa tapi udah ngajak nikah aja gitu, tapi masih dikasih, kalau istilah kami, untuk apanya berpikir gitu. Jadi jawabannya itu ditunggu 1 minggu gitu. Jadi selama proses gimana ya, diterima atau enggak gitu. Jadi saya itu nggak pernah jumpa sama sekali sama Pak Su. Setelah pertama jumpa gitu, pas waktu yang udah ditentukan 1 minggu untuk menunggu jawaban dari saya gitu, langsung Pak Su itu datang ke kampung saya dan saya itu dibawa ke rumah gitu. Jadi yang nanyain itu jawabannya itu langsung dari ayah mertua sama ibu mertua gitu. Entah kenapa sampai saat itu, sampai 1 minggu yang diberikan waktu untuk berpikir itu, jujur saya belum ada jawaban sama sekali. Pas ditanya almarhum ayah mertua saya itu langsung iya, dan saya itu langsung bilangkan sama ayah mertua, ya udah orang ayah datang aja ke rumah gitu ya, nanyain langsung sama orang tua karena saya masih punya orang tua lengkap. Jadi saya itu sebetulnya nggak ada hak sama sekali untuk menentukan gimananya gitu. Tapi yang ianya kalau saya pribadi udah mau menerima lamaran ini, gitulah singkat ceritanya. Dan setelah dapat jawaban dari saya, mungkin keluarga dari Pak Su itu udah ada pegangan untuk bertemu dengan keluarga saya, keluarga besar saya gitulah. Dan dari hasil pertemuan itu alhamdulillah hari untuk pernikahan kami itu udah ditentukan, yaitu tanggal 9 Januari 2007, tepatnya di hari Selasa.
Dan alhamdulillah setelah tanggal 9 Januari 2007 itu saya cuman dapat halangan atau tamu bulanannya itu cuman sekali, dan alhamdulillah untuk bulan berikutnya udah garis 2 ya teman-teman. Dan anak pertama kami itu lahir pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2007 dengan berat badan itu 2,8 jam 19.38. Dan anak kedua kami itu lahir berjenis kelamin laki-laki ya, dan anak pertama kami juga laki-laki. Lahirnya itu hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 pukul 00.45 menit, yaitu dini hari ya teman-teman. Jadi kami juga dikaruniai anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 jam 18.30. Jadi anak pertama sampai anak ketiga itu lahirannya itu normal, dan jarak anak kedua dengan anak ketiga itu alhamdulillah cukup lumayan jauh ya teman-teman, dari 2010 sampai 2017. Jadi bedanya itu lebih dari 7 tahun gitu. Dan di tahun 2019 alhamdulillah banget kami diberikan rezeki, mungkin rezeki yang luar biasa, dan itu adalah pelengkap dari keluarga kecil kami ya teman-teman. Jadi kami dianugerahi anak perempuan kembar, lahirnya itu hari Sabtu tanggal 20 Februari 2019 jam 10.15, dan lahirannya itu secara sesar gitu ya teman-teman. Jadi selama pernikahan 15 tahun itu banyak suka duka dan banyak air mata juga ya teman-teman. Alhamdulillah perjuangan untuk sampai ke titik ini mungkin banyak sekali rintangan ya, tapi kami selalu menguatkan, mengingatkan, dan melengkapilah kekurangan satu sama lain gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kami juga dikaruniai 5 orang anak yang selalu memberikan kami semangat dan selalu memberikan kami dukungan di saat kami memang merasa jatuh gitu ya teman-teman. Memang mereka itu sungguh luar biasa indahnya, karunia yang sungguh luar biasa gitu ya teman-teman. Diberikan lengkap 3 orang anak dan 2 orang putri gitu. Jadi menikah tanpa pacaran itu menurut saya itu lebih indah ya. Jadi kita pacarannya itu setelah menikah gitu. Itu menurut saya ya teman-teman, karena saya nggak tahu rasanya gimana menikah dengan pacar sendiri gitu. Jadi ini saya menurut pengalaman saya pribadi aja gitu. Jadi pernikahan itu intinya itu bukan karena pacarannya teman-teman. Itu intinya yang sebenarnya itu adalah kita sendiri atau kita berdua ya. Kita harus saling mengisi, kita harus saling melengkapi satu sama lain, itu aja. Jadi jangan takut ya bagi teman-teman yang belum menikah gitu. Menikah tanpa pacaran itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Jadi karena untuk kelanggengan pernikahan itu bukan didasari karena pacarannya teman-teman. Jodoh maut itu adalah rahasia dari Tuhan, cuman kita aja yang menjalaninya. Kita harus lebih bijak, lebih dewasa untuk menyikapi segala hal gitu ya teman-teman. Dan tak terasa kita rupanya udah berada di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di video sederhana saya ini. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang salah dan pengucapannya itu yang masih terbata-bata. Mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.